Beranjali semua kita. Dibuka aja Romo Edi. Dipersilahkan. Ditanya Bante Romo, apa Bante sudah siap? Kalau siap Sudah. Bante sudah. Kita anjali semua karena pemasangan lilin dan dupa. Bante sudah siap, Bante? Sampun mau. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, marilah kita akan memulai pembacaan parita. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Dhammikotera yang telah berkenan untuk memimpin pembacaan parita ini. Pembacaan parita ini adalah pembacaan parita yang hari yang ke-11 yang akan kita dedikasikan kepada saudara-saudara kita saat ini yang sedang menderita sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun berada di rumah, yang jumlahnya ada 114 orang. Semoga dengan kebajikan dan pembacaan parita ini mengkondisikan para saudara yang menderita sakit segera dapat terkondisi lebih baik. Untuk itu, saudara-saudara kita yang kita dedikasikan untuk pembacaan parita ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ibu Christine Jakarta. Dua, Ibu Sarni, Bapak Bidun, Ibu Hunita Wiryawati Eng, Bapak Marianto Kaunang, Bapak Tan Peng Hui, Bapak Arnadi, Ibu Diah Ayu Erisa Lombok, Ibu Kartika Wulansari Surabaya, Bapak Antonius Sunjaya Surabaya, Ibu Felicia Surabaya, Adik Edward Surabaya, Adik Richard Surabaya, Adik Michael Surabaya, Saudari Rofiah Surabaya, Saudari Siska Surabaya, Bapak Yanuar Surabaya, Bapak Wong Sekdae Makassar, Ibu Korina Purnama, Ibu Metasaritan, Bapak Kusdiantono, Ibu Tan Kim Lian Medan, Saudara Johan Alexander Tangerang, Saudara Andi, Ibu Eliwati, Saudari Elis Eko Klungkung Bali, Ibu Yanti Ui Banten, Ibu Gotingwa, Ibu Lili Sodianata,
Bapak Darmadi, Ibu Liu Caiwan, Saudara Indra, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Bapak Kasim Wagimun, Bapak Budianto Bunawan Suhendra, Ibu Susi Susanto, Ibu Wen Jinshu, Ibu Wen Mishu, Ibu Ani SL, Ibu Magi Surabaya, Ibu Siu Lianti, Bapak Leo Cengtong, Bapak Suteknoli, Ibu Desiana, Bapak Chiu Heng Siu, Bapak Leong Kam Hukal, Ibu Tok Kim Li, Ibu Chan Xiaoping, Ibu Vineta, Ibu Keti Haryati, Ibu Noviliana Utami Halim, Ibu Widayanti Handoyo, Bapak Nana Indrawan, Bapak Haryanto, Bapak Wong Fuk Chung, Bapak Wong Tek Chung, Ibu Wong Khoyun, Bapak Wong Mau Chung, Ibu Mike Chandra, Bapak Nanang Mangunsong, Ibu Teresia Chiu, Ibu Heni Mangunsong, Bapak Setiawan Mangunsong, Ibu Yeni Mangunsong, Ibu Nani Sosana, Bapak Apau Laurendo, Bapak Miki Ferdinand Laurendo, Ibu Natalia Nugroho, Adik Riosen Jaya Manggala Laurendo, Adik Rania Meta Laurendo, Adik Riyumi, Ibu Nita Sosana, Ibu Ponik Laurendo, Bapak Jeffrey Haryanto, Adik Marve Kail Haryanto, Ibu Ten Sucen, Ibu Yani, Bapak Tan Waseng, Bapak Chong Ngit Van, Bapak Yap Liantong, Ibu Eng Sokwa, Ibu Metih Li, Ibu Ong Soci, Bapak Le Taiseng, Ibu Indah Ningsih, Bapak S. Eriamat, Ibu Linda, Bapak Suhaini, Bapak Herman Hartono atau Bapak Acong, Saudari Natalia Pek Surabaya, Ibu Nani Ong, Bapak Stephen Lukito Santoso, Romo Yanto, Bapak Lim Ban Hong, Bapak Rudi Hawiono, Bapak Hermanto Chandra, Bapak Robert Parlindungan, Ibu Cin Anik, Bapak Willy Iskandar, Ibu Farida, Ibu Lipnawati Pasuruan, Bapak Berinda Kurnia Sampit, Bapak Budi Hartanto Surabaya, Ibu Tan Sun Yun, Bapak Hendra Mahaputra, Ibu T. Siulan atau Ibu Endah M, Ibu T. Gioklan atau Ibu Vena C, Bapak Lam Jam Hong Samarinda, Bapak Hartanto Samarinda, Ibu Vidya Stuti Samarinda, Ibu Dewi Febriani Palembang, Ibu Tan Kiat Surabaya, Saudara Herman Sugiarto Surabaya, Saudara Abi Punyo Gorbi S. Surabaya. Semoga dengan pembacaan parita ini nanti mengkondisikan para saudara kita yang sedang menderita sakit dapat terkondisi kesembuhan. Untuk itu pembacaan parita akan segera kita mulai. Kita awali dengan permohonan Tiksarana Pancasila. Kita baca bersama-sama. Oka sahang bante Tiksarane nasadim Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante Dutiyampi oka sahang bante Tiksarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante tatiyampi oka sahang bante Tiksarane nasadim Pancasila dhammang yacami
Anugahang katwa silang detame bante. Yamahang wadamitang wadeta. Amma bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunang. Amma bante. Panatipata weramani sikkhapadang sammadiyami. Panatipata weramani sikkhapadang sammadiyami. Adinadana weramani sikkhapadang sammadiyami. Adinadana weramani sikkhapadang sammadiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang sammadiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang sammadiyami. Musawada weramani sikkhapadang sammadiyami. Musawada weramani sikkhapadang sammadiyami. Surameraya majapama dattana weramani sikkhapadang sammadiyami. Surameraya majapama dattana weramani sikkhapadang sammadiyami.
Imani pancasikapadani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Amma bante sadu sadu sadu. Baik, Mau Bante. maaf, enak mana? Ini apa pakai mic? Gimana, Bante? Ini suaranya enak mana? Pakai ini apa pakai mic? Ini saya pakai headset. Oh, ini enak ini, Bante. Jelas Ayo, ini, udah Bante. pakai headset aja ya, nggak usah pakai mic ya. Iya, ini jelas, Bante. Ya. Udah, ayo. Oke, Bante. Baik, pembacaan parita akan segera dimulai dipimpin oleh Yang Mulia Bante Dhammiko Thera. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Bante. Terima kasih. Ya, Romo Ramani, Bapak Ibu saudara sekalian, mari dengan niat yang baik kita melakukan pembacaan Paliwacana Manggala, Parita Sutagata, yang berkaitan dengan upacara keberkahan. Kita membacakan parita untuk sahabat-sahabat kita yang sedang mengalami kondisi yang sakit. Semoga dengan kekuatan, keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha, dengan kekuatan parita yang dibacakan, dengan kekuatan kebajikan yang dilakukan, mengkondisikan hal-hal yang baik, tumbuh berkembang kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, tercapai apa yang dicita-citakan. Semoga pula manfaat dari kebajikan ini melimpah, membawa manfaat bagi makhluk-makhluk yang membutuhkan jasa, bagi sanak keluarga, leluhur yang telah meninggal, dan juga bagi semuanya. Semoga semuanya selalu hidup berbahagia. Samanta cakawalesu atra gacantu dewata sadamang munira sasunanto sagamo kadang sage kame carupe kirisikaratate candalike wimane diperate cagame tarwana gahane hawatum hikete umacayando dewa jalatala wisamme yakaganda banaga titanta sandikeyang muniwara wacanang sadawome sunanto Buddha dasana kalo ayam badanta Dhamma sawana kalo ayam badanta Sangga payiru pasana kalo ayam badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena saca wajena soti te hotu sabada Nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wajena soti te hotu sabada Nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wajena soti te hotu sabada Maha karuniko nato ataya sabapaninang
Puretwa parami sabba pato sambodhi mutamang etena saca wajena mahontu sabu padawa maha karuniko nato hitaya sabba paninang puretwa parami sabba pato sambodhi mutamang etena saca wajena mahontu sabu padawa maha karuniko nato sukaya sabba paninang puretwa parami sabba pato sambodhi mutamang etena saca wajena mahontu sabu padawa yang kinci witang idawa hurangwa sage suwayang ratanang panitang nanu samang atitata gatena idampi budhera tanang panitang etena sacena suwati hotu kayang wiragang amatang panitang yada jaga sakya muni samahito natena damena samati kinci idampi damera tanang panitang etena sacena suwati hotu yang Buddha seto pariwanai sucing samadhi manantari kanyamahu samadina tena samona wijati idampi damera tanang panitang etena sacena suwati hotu ye pugala atasatang pasata catari etani yugani honti tedakineya sugata sasawaka etesu dinani mahapalani idampi sanggera tanang panitang etena sacena suwati hotu yesu payutamana sadalhena nikamino gotama sasanamhi tepati pata amatang wigaiha lada muda nibuting bunjamana idampi sanggera tanang panitang etena sacena suwati hotu hinang puranang nawang nati sambawang wirata cita yatike bawasming tekina bija awirul hicanda nibanti dirakyata yang padipo idampi sanggera tanang panitang etena sacena suwati hotu karaniya mata kusalena yantang santang padang abisameca sako ujuca suhujuca suwacoca samudu anatimani santu sakoca subaroca apakicoca salahu kawuti santindriyoca nipakoca apagabo kulesu ananu gido naca kudang samacare kinci yena winyu pare upawadeyung sukino wa kemino hontu sabe sata bawantu sukitata yekeci panabutati tasawata warawa anawasesa digawa ye mahantawa majimara saka anukatla ditawa ye ca adita ye ca dure wasanti awidure butawa sambawe siwa sabe sata bawantu sukitata naparo parang nikubetana timanyeta kata cina kanci biaro sana patigasanya manya sadu kami ceya mataya tani yang putang ayusa eka putak manurake ewampi sababu tesu manasambawaye aparimanang metanca sabalo kasming manasambawaye aparimanang udang ado catirian ca asambadang awerang asapatang tetan carang nisinowa sayanowa yawata sawigatamido etang sating aditeya brahma metang wiharang idamahu ditinca anupagama silawa dasanena sampanno kamesu winaya gedang na hijatu gabase yang punareti apamano buddho apamano dhammo apamano sanggo pamanawantani siring sapani ahewicika satapadi unnana bisara bumusika katame raka katame parita pati kamantu butani sohang namo bhagavato namo satanang sama sambudanang iti piso bhagava arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati sata dewa manusanang buddho bhagavati
Suwakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Meditabo Inyuhi Ti Supati Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupati Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Nyaya Pati Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Sami Cipati Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Catari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karanio Anutarang Punya Ketang Lokasa Ti Bojanggo Sati Sangkato Damanang Wicayo Tata Wiriyang Piti Pasa Di Bojangga Cata Tata Pare Samadupeka Bojangga Satete Sabadasina Munina Samadaka Tabawita Bahulikata Sangwatanti Abinyaya Nibanaya Cak Budia Etena Sacawa Jena Soti Tehotu Sabada Ekasming Samayena Tomo Galanan Cakasabang Gilane Dukite Diswa Bojangge Sata Desayi Teca Tang Abinandit Waroga Mucing Sutangkane Etena Sacawa Jena Soti Tehotu Sabada Ekada Damara Japi Gelanye Nabi Pilito Cunda Terena Tanyewa Bana Petwana Sadarang Samodit Waca Abada Tamawuta Sitanaso Etena Sacawa Jena Soti Tehotu Sabada Pahina Teca Abada Tina Nampi Mahesinang Magahata Kilesa Wapatanupati Damatang Etena Sacawa Jena Soti Tehotu Sabada Vipasisana matu cakumanta sasirimato sikisapina matu sababutanu kampino wesabusana matu nahata kasata pasino namatu kakusanda samarasena pamadino kona gamana sana matu brahmana sawusimato kasapasana matu wipamuta sasabadwi anggira sasana matu sakya puta sasirimato yo imang dhamma madetesi sabaduka Maaf Bante suaranya. Kasilang mungkin po. Ini pencet tes. Sudah ada belum? Sudah Bante. Nah. Tadi soalnya kayaknya hostnya mencet. Kita lanjutkan lagi. Yandune mitang awa manggalanca yo camana posakuna sasado papagaho dusu pinang akantang budanu bawe nak winasamento yandune mitang awa manggalanca yo camana posakuna sasado papagaho dusu pinang akantang dhamak nu bawe nak winasamento yandune mitang awa manggalanca yo camana posakuna sasado papagaho dusu pinang akantang sangga no bawe nak winasamento sakatwa budara tanang osatang utamang warang hitang dewa manusanang buddha tejena sotina nasanto padawasa bedukawu pasamento te sakatwa dhammara tanang osatang utamang warang parillahu pasamanang dhamma tejena sotina nasanto padawasa be hayawu pasamento te sakatwa sanggara tanang osatang utamang warang ahune yang pahune yang sangga tejena sotina nasanto padawasa be rogawu pasamento te duka patacani duka baya patacani baya soka patacani soka hontu sabepi panino etawa taca amhehi sambatang punya sampadang sabe dewa numo dantu sabah sampati sidia danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana pirata hontu gacantu dewa tagata
sabe Buddha bala pata paceka nanca yang balang, arahanta nanca tejena, rakang bandami sabakso, sabaro gawini muto sabasanta pawajito, sabawera mati kantoni buto catuwang bawa, sabitiyo wiwajantu sabaro gowina sato, mate bawat wantarayo suki digayuko bawa, abiwadana silisani canguda pacayino, cataro dhamma wadanti, ayuwano sukang, balang sabe sata sukita hontu niduka hontu awera hontu, abya paja hontu aniga hontu suki atanang pariharantu, sabe sata duka pamucantu, sabe sata malada sampatito wigacantu, sabe sata kamasaka kamadayada, kamayoni kamabandu kamapati-sarana, yang kamangkari santi kalyanang wa papakang wa tasa dayada bawisan, ti bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata, sabah budanu bawena sada soti bawantu te, bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata, sabah dhammanu bawena sada soti bawantu te, bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata, sabah sangganu bawena sada soti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya Bante mohon berkenan untuk memimpin meditasi. Terima kasih. Ya, para Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, mari kita sejenak melakukan bawana, mengembangkan batin dengan objek memancarkan cinta kasih. Kita tumbuhkan cinta kasih ke dalam diri kita sendiri dahulu, dengan mengucapkan, semoga saya berbahagia. Diucapkan berapa saat di dalam batin dengan penuh peresapan, meresapi kalimat itu membuat batin menjadi tenang, membuat batin menjadi bahagia. Lalu kita pancarkan cinta kasih itu kepada teman-teman kita yang sedang menderita sakit. Semoga mereka yang menderita sakit hidup berbahagia. Lalu terakhir kita pancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Mari meditasi kita lakukan.
Sabe sata bawaan kita atas, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, setelah kita membacakan parita dan bermeditasi, maka kini tiba saatnya kita akan mendengarkan anusasana singkat dari Yang Mulia Bante Dhammikotera. Untuk itu waktu kami persilahkan, Bante. Ya, Romo Ramani, Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita berkumpul dalam Zoom meeting, melakukan kebajikan, membacakan parita untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita yang sedang mengalami sakit. Semoga dengan kekuatan, kebajikan yang kita lakukan, dengan kekuatan keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha, dengan kekuatan parita yang dibacakan, hal ini menjadi kondisi bagi teman-teman saudara yang sakit ini mengalami kesembuhan, kesehatan, kebahagiaan, kekuatan, dan tercapai apa yang dicita-citakan. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Suci Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan bahwa dalam hidup kita ada 5 hal yang tidak mungkin bisa kita hindari. Ada 5 hal yang tidak mungkin bisa kita hindari. Apa 5 hal tersebut? Yang pertama adalah kita bakal mengalami usia tua. Siapa yang bisa menolak datangnya usia tua? Kita pasti mengalami penuaan. Seiring kita lahir, seiring itu proses penuaan berjalan pada diri kita. Memang kadang-kadang kita berpikir, tua itu nanti Bante kalau rambutnya udah putih. Tua itu Bante nanti kalau kulitnya keriput. Tua itu nanti Bante kalau giginya copot. Tua itu Bante kalau nanti badannya mulai bungkuk. Tidak. Sesungguhnya ketika kita mengalami kelahiran, seiring itu proses penuaan berjalan. Ya, Bapak Ibu mungkin punya cucu. Cucunya kan nggak segitu-segitu terus. Ya, seiring dia diberi makan, seiring dia diberi asupan gizi, seiring waktu, cucunya mulai menjadi besar. Bobot tubuhnya bertambah, tinggi badannya bertambah, kemampuan inderanya bertambah. Jadi itulah sebenarnya proses itu berjalan. Ya, jadi ini hal yang tidak mungkin bisa kita hindari. Yang pertama, menjadi tua. Yang kedua adalah tidak mungkin bisa kita hindari sakit. Siapa yang bisa menolak datangnya sakit? Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Mulai dari sakit yang ringan sampai sakit yang berat. Sakit yang ringan seperti apa? Ya mungkin kita sakit kepala biasa. Yang ketika kita minum obat warung, sakit kepala itu bisa kita sembuhkan. Ya, mungkin kita pernah mengalami sakit perut, buang-buang air. Yang ketika kita minum obat warung, buang-buang air itu bisa kita sembuhkan. Ada juga sakit yang berat, yang mungkin sampai mengancam hidup kita. Ya, jadi ini yang kedua, sakit tidak mungkin bisa kita hindari. Yang ketiga adalah kematian. Kematian tidak mungkin bisa kita tolak. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, secara pemikiran kita memang kita berpikir, ya, mati itu nanti kalau kita sudah tidak lagi hidup di dunia ini. Sebenarnya kematian itu juga terjadi setiap saat dalam hidup kita. Nah, tadi Bapak Ibu sebelum mengikuti kegiatan Zoom meeting ini ngapain? Mungkin tadi masak buat siap-siap makan malam. Nah, saat Bapak Ibu ya di dapur masak, saat itu Bapak Ibu sedang hidup di dapur.
Nah, begitu selesai masaknya, kemudian pindah ke kamar atau ke ruang setia yang ada di rumah, Bapak Ibu mati di dapur, lahir lagi di ruang setia yang ada di rumah. Jadi kematian itu berjalan terus. Itu secara fisik ketika kita berganti aktivitas, ketika kita berganti kesibukan, sesungguhnya kita sudah mengalami apa yang namanya kematian. Kematian yang biasa. Nah, memang yang selama ini kita pikirkan mati itu nanti kalau jasad kita ini, jasmani kita ini sudah tidak lagi berfungsi, kita dikubur atau dikremasi. Itu kematian yang menengah, kematian yang sedang. Nah, ada kematian yang besar. Apa kematian yang besar? Kematian yang besar adalah ketika kita mengalami kematian lalu tidak lagi mengalami kelahiran kembali. Ini yang cuma ada di dalam ajaran Sang Buddha. Ya, kenapa? Karena Sang Buddha juga menunjukkan cara bagaimana agar kita mati itu tidak lagi mengalami kelahiran kembali. Cara bagaimana agar kita bisa mengalami apa yang namanya kematian besar. Yaitu dengan jalan mulia berunsur 8. Jadi kita harus pahami Bapak Ibu sekalian, kematian itu bisa terjadi ya dalam hidup ini juga. Ketika kita berganti aktivitas, kita mengalami kematian dari aktivitas yang itu, lalu lahir di aktivitas yang ini. Nah, sebentar setelah selesai acara ini, kita mati dari ruang Zoom meeting. Lalu lahir di mana? Mungkin mandi, ya, atau mungkin bersiap-siap mau pergi kemana. Ya, kalau pergi kemana ya tetap harus ada protokol kesehatannya harus diperhatikan. Jadi jangan abai, jangan lengah, karena kita saat ini sedang masih mengalami kondisi pandemi. Ya, protokol kesehatannya tetap harus diperhatikan ketika Bapak Ibu pergi ke tempat keramaian, pakai masker, cuci tangan, lalu bawa hand sanitizer, ya, menjaga jarak dan sebagainya. Itu tetap harus diperhatikan. Jadi ini kematian bisa terjadi setiap saat. Nah, memang selama ini seperti tadi sudah disebutkan, secara pemikiran kita itu mati itu nanti kalau sudah dikubur, kalau sudah jasmani ini tidak lagi berfungsi. Dan sesungguhnya setiap saat kita mengalami yang namanya kematian. Itu secara fisik, secara mental ya lebih banyak lagi. Pikiran kita yang sekarang dengan pikiran kita yang tadi kan sudah berbeda. Tidak lagi sama. Perasaan kita yang tadi dengan yang sekarang sudah tidak lagi sama. Pasti sudah berbeda. Terus seperti itu. Jadi sebenarnya kematian itu terjadi setiap saat. Ya, untuk kematian yang sedang ini pun bisa terjadi juga setiap saat. Ya, dan kita bisa lagi duduk tahu-tahu meninggal. Ya, tadi saya dapat informasi ada umat baru saja berdana menyerahkan water heater, pulang kena serangan jantung meninggal dunia. Nah, itu bisa juga terjadi dalam diri kita. Itu bisa saja terjadi pada diri kita. Ya, ini yang ketiga. Kematian tidak mungkin bisa kita hindari. Yang keempat adalah yang tidak mungkin bisa kita hindari adalah perpisahan dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita cintai. Ya, setiap pisahan. Saat ini kita bertemu di ruang Zoom meeting, ya. Sebentar lagi kita akan berpisah. Mungkin kita bertemu secara fisik, tapi tidak lama kemudian kita berpisah. Seperti kalau kita secara offline, puja bakti di wihara, ketemu paling 1-2 jam. Setelah itu berpisah. Kita punya kesibukan masing-masing, melakukan aktivitas masing-masing. Ya, tidak selamanya kita tuh kumpul-kumpul terus. Pasti kita mengalami perpisahan. Apa yang kita miliki, apa yang kita cintai, pasti berpisah. Ya, harta yang kita miliki pasti berpisah. Anak keluarga yang kita miliki pasti berpisah. Kendaraan yang kita miliki pasti berpisah. Rumah yang kita miliki pun satu saat pasti akan kita tinggalkan. Tidak selamanya. Ya, jadi ini yang keempat, yang tidak mungkin bisa kita hindari adalah perpisahan. Yang kelima, yang tidak mungkin bisa kita hindari adalah akibat dari perbuatan yang pernah kita buat. Kalian 5 hal yang tidak mungkin bisa kita hindari dalam hidup kita. Usia tua, sakit, kematian, perpisahan, dan akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan sakit, ya,
Kita memang tidak mungkin bisa menghindari sakit. Tapi Sang Buddha berpesan di dalam salah satu khotbahnya yang bisa kita temukan pada kitab suci Kaya. Badanmu sakit, jaga jangan sampai pikir ini yang tak upayakan. Kita sebagai Buddha kan ajarkan untuk meditasi. Untuk ajarkan agar terputus. Ya. Kita diajarkan meditasi. Untuk apa? Agar kita memiliki pikiran-pikiran yang baik. Agar pikiran kita tidak diliputi dengan pikiran-pikiran yang jahat. Ya, Bapak Ibu sekalian, meditasi yang sederhana saja. Kalau memang Bapak Ibu sudah terbiasa ikut latihan-latihan meditasi, ya, ikut latihan meditasi vipassana, ikut latihan meditasi samatha. Ya kalau memang sudah terbiasa, latihlah itu terus-menerus. Untuk apa? Menjaga agar pikirannya tetap punya pikiran yang baik. Ya, kalau memang belum pernah latihan meditasi, ya bisa berlatih meditasi cinta kasih seperti tadi. Yang memancarkan cinta kasih untuk diri sendiri, memancarkan cinta kasih untuk yang lain, memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Ya, yang sederhana saja. Yang penting apa? Kita berupaya punya niatan untuk melatih pikiran agar pikiran kita memiliki pikiran yang baik. Ya, kan di dalam Jalan Mulia berunsur 8 sama sangkapa. Sama sangkapa, pikiran yang baik itu adalah bagian yang kedua. Ya, pikiran yang baik adalah pikiran yang bebas dari keserakahan. Pikiran yang baik adalah pikiran yang bebas dari niat jahat. Pikiran yang baik adalah pikiran yang bebas dari pandangan yang salah. Ya, kadang-kadang kan muncul kalau kita tidak sering berlatih, ya, kita tidak pernah meditasi, pikiran serakah muncul. Apa? Ingin menguasai apa yang bukan milik kita. Ingin memiliki apa yang menjadi milik orang lain. Itu pikiran yang serakah. Niat jahat seperti apa? Ya karena punya niat ingin memiliki apa yang bukan milik kita, niat jahatnya muncul. Gimana cara upaya mendapatkan itu? Misalkan apa? Ngakalin orang tersebut. Ya, menjatuhkan orang tersebut. Ini niat jahat. Lalu apa? Didasari oleh pandangan salah juga. Kenapa? Saya ingin menyingkirkan orang tersebut. Dengan bagaimana? Dengan cara diguna-guna. Ini sudah pandangan salah. Nah, kita bermeditasi untuk membuang pikiran-pikiran yang tidak baik tersebut. Sebaliknya, kita bermeditasi agar pikiran kita selalu bisa kita jaga dengan baik. Untuk memiliki pikiran yang sehat. Memiliki pikiran yang baik. Secara umum, sering ya disebut dengan pikiran yang positif. Tapi secara dhamma lebih tepat kita menyebutnya dengan pikiran yang baik. Ya, kenapa? Karena pikiran yang baik itu secara dhamma adalah pikiran yang aktif, mengembangkan tanpa keserakahan, mengembangkan tanpa niat jahat, mengembangkan pandangan yang benar. Di dalam Dweda Vitaka Sutta yang bisa kita temukan dalam kitab suci Majjhima Nikaya disebutkan, Bapak Ibu sekalian, ada 6 keuntungan kalau kita memiliki pikiran yang baik. Apa 6 tersebut? 1, pikiran yang baik tidak membuat penderitaan bagi diri kita sendiri. Ya, kenapa? Karena kecenderungan kalau kita punya pikiran jelek, kita ini menderita. Kenapa?
diliputi penderitaan. Ya, seperti sekarang kalau kita pikirannya jelek, tidur juga tidak mudah. Ya, tidur juga tidak nyenyak. Pernah nggak kita memiliki sesuatu yang jelek mungkin, yang belum kita laksanakan. Nah, ketika malam mau tidur, kita gelisah. Kenapa? Karena belum terrealisasi pikiran jelek ini. Kita terus piara, berkembang terus. Akibatnya apa? Makin gelisah kita. Nah, ini kerugian dari pikiran yang tidak baik. Ya, sebaliknya kalau kita punya pikiran yang baik, seperti tadi pikiran didasari cinta kasih, yang disebutkan orang yang punya meta, orang yang punya cinta kasih, tidur dengan mudah. Tidur tidak gelisah. Mimpi yang muncul, mimpi yang indah, bukan mimpi yang menyeramkan, bukan mimpi yang menakutkan. Ya, tapi benar-benar mimpi yang baik, yang bagus. Nah, ini manfaat pikiran baik yang pertama. Tidak membuat penderitaan bagi diri sendiri, sebaliknya membuat kebahagiaan buat diri kita sendiri. Yang kedua, pikiran yang baik membuat kebahagiaan, tidak merugikan, tidak membuat penderitaan bagi orang lain. Ya, kalau kita punya pikiran yang jelek, kita punya pikiran yang tidak baik, ekspresi wajah kita juga menjadi tidak enak dilihat. Ya, tidak enak dilihat. Kenapa? Ya pasti kan ya ekspresi wajahnya sangar, tidak bersahabat, tidak friendly. Ya, matanya jelalatan. Kenapa? Karena memang pikirannya diisi dengan pikiran yang jelek. Ketemu orang dipentelengi. Nah, itu kan jadi masalah. Membuat orang menjadi tidak nyaman. Tapi sebaliknya kalau kita punya pikiran baik, ekspresi wajah kita juga enak dilihat. Ekspresi wajah kita juga berseri, bercahaya. Sehingga apa? Membuat orang ingin mendekat. Kalau tadi kan kalau wajah kita sangar, pentelang sini, pentelang sana, nah pasti orang tidak mau mendekat. Menjadi takut, menjadi ngeri dekat-dekat dengan kita. Ini ya, jadi yang kedua, manfaat dari pikiran yang baik adalah tidak membuat kerugian, tidak membuat penderitaan bagi orang lain. Yang ketiga, tidak membuat kerugian, tidak membuat penderitaan bagi kedua pihak. Jadi ini sudah jelas. Kita tidak rugi, kita tidak menderita, orang lain juga tidak rugi, orang lain juga tidak menderita. Ya, ini. Yang keempat, pikiran yang baik membuat kita dekat dengan hal-hal yang baik. Jadi ada sesuatu misalkan, ya kan kadang-kadang kita nih mau apa-apa tuh harus diminta dulu, diremote dulu, baru kita bergerak. Nah kalau kita sudah terbiasa punya pikiran yang baik, ketika kita melihat orang lain membutuhkan bantuan, kita tidak perlu diminta, kita segera punya niatan secara baik untuk membantu orang tersebut. Ya kan kadang-kadang nungguin ada orang jatuh, nungguin lah, tunggu dia minta tolong dulu. Ya, jadi nggak refleks gitu membantu. Tunggu dia teriak dulu. Ya kalau kita sudah punya pikiran yang baik, dipenuhi belas kasihan, dipenuhi cinta kasih, ya ketika melihat orang lain, makhluk lain menderita, kita pasti akan selalu mengulurkan tangan kita. Kenapa? Karena orang yang punya pikiran yang baik selalu dekat dengan hal-hal yang baik. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu sekalian, orang yang punya pikiran baik itu dekat dengan kebijaksanaan. Ya, dekat dengan kebijaksanaan. Kenapa? Karena dia selalu berpikir yang baik. Maka ketika kita berpikir baik, maka kebijaksanaan bisa tumbuh dalam diri kita. Ya, jadi bukan kebodohan yang tumbuh dalam diri kita. Nah, kalau kita berpikir yang jelek, ya pasti kebodohan yang dekat dengan diri kita. Tapi kalau kita berpikir baik terus, kita dekat dengan kebijaksanaan. Yang terakhir, yang keenam, kalau kita punya pikiran yang baik, Bapak Ibu sekalian, kita dekat dengan nibbana. Kita dekat dengan nibbana. Ya. Kenapa? Karena pikiran yang baik itu, seperti tadi sudah disebutkan, adalah bagian dari jalan mulia berunsur 8. Jadi dalam sutta yang lain Sang Buddha menjelaskan, ada pandangan benar. Dari pandangan benar muncul pikiran benar. Dari pikiran benar muncul ucapan benar. Dari ucapan benar muncul
perbuatan benar. Dari perbuatan benar muncul mata pencarian benar. Dari mata pencarian benar muncul usaha benar. Dari usaha benar muncul perhatian benar. Dari perhatian benar muncul meditasi benar. Ya. Dari meditasi benar muncul ya yang namanya pengetahuan benar. Dari pengetahuan benar muncul yang namanya kebebasan benar. Ya, samaditi, sama sangkapo, sama waca, sama kamanto, sama ajiwo, sama wayamo, sama sati, sama samadhi, sama nyana, dan sama wimuti. Jadi inilah manfaat kalau kita memiliki pikiran yang baik. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, marilah dalam hidup kita ya kita berlatih diri mengikuti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya. Berkembang, bertumbuh dalam hal-hal yang baik, berkembang, bertumbuh di dalam ajaran Sang Buddha, di dalam Dhamma. Sehingga pelan-pelan kita bisa memahami sifat kehidupan, memahami 5 hal yang tadi tidak mungkin bisa kita tolak, kita bisa menerima ketika itu terjadi pada diri kita dengan batin yang dewasa, yang menerima sakit, menerima tua, menerima kematian, menerima perpisahan, menerima akibat dari perbuatan dengan lebih legowo. Kenapa? Karena kita punya pegangan Dhamma. Jadi samping itu, ya, kita punya pikiran yang baik. Jadi kita selalu berpikir, merenungkan hal-hal yang baik. Karena memang ya kita melatih hal itu untuk ada dalam diri kita. Kita melatih hal itu untuk tumbuh dalam diri kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah wawasan pengetahuan, menambah keyakinan, dan dapat dipraktikkan dalam keseharian. Semoga sahabat-sahabat yang sedang menderita sakit, saudara-saudara yang sedang menderita sakit, dengan kekuatan keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, dengan kekuatan kebajikan kita lakukan, dengan kekuatan parita yang dibacakan, mendapatkan kesembuhan, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan tercapai apa yang dicita-citakan. Demikian pula kita semua, semoga selalu bahagia, selalu sehat, selalu maju di dalam ajaran Sang Buddha. Terima kasih. Sampai sata bon sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas anusasana yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menginspirasi dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah penyerahan jubah diwakili oleh umat yang berada di wihara. Semoga dengan penyerahan jubah ini mengkondisikan yang menderita sakit dan keluarganya terkondisi tersembuh dari penyakitnya. Yang mewakili Romo Edi, yang mewakili penyerahan jubah. Taruh nampannya dulu. Nampannya taruh dulu. Ya, umat dari wihara. Nah, udah ada ya gambarnya ya, muncul ya? Oh, enggak muncul, Bante. Iya. Sudah muncul. Videonya Bante kok enggak muncul, Bante. Muncul di tempat saya. Dan di sini enggak muncul. Hostnya digeser kudunya. Ya. Digeser dulu, diklik, jadi dijadiin co-host sayanya. Nanti muncul layarnya. Gitu ya. Muncul di tempat saya. Ini enggak muncul. Miring. Udah kelihatan yang pelimpahan jasa? Enggak ada. Enggak muncul. Mita. Ada nggak? Muncul, enggak ada gambar. Enggak muncul. Kelihatan jelas. Oh. Loh, ini mana ya? Digeser aja, mungkin. Oh, di HP yang tampil namanya Mita. Iya. Ya itu. Mita Sugiri. Ya, itu nama asli saya. Oh. Tadi mungkin gambarnya kena unmute karena geser hostnya. Yang ada nama Bante Damiko kelihatan itu jelas layar kok. laptop. Ya, itu layar laptop. Kadang-kadang kalau kita siaran langsung
kita presentasi itu mesti dua layar. Nggak ada gambarnya, Bante. Nggak ada. Host mungkin bisa dialihkan ke yang ini. Ke yang Bante Damiko aja. Ke yang Bante Damiko ada muncul kok gambarnya. Ini nggak dimunculin ya. Ke Bedamiko aja, jangan yang Mita Sugiri. Yang Mita Sugiri pakai handphone, biar saya juga bisa dengar suaranya. Ya. Yang Bante Damiko juga sudah saya jadikan co-host, Bante. Kok nggak muncul ya? Iya, nggak muncul di saya. Muncul. Sejak tadi yang Bante Damiko jadi co-host. Yang HP-nya canggih bisa lihat. Yang belum canggih. Di layar biasa-biasa. Oke. Lanjut aja ya. Lanjut aja. Lanjut ya, Bante. Oke. Yang bisa lihat ya lihat. Ya. Nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Saya nggak bisa lihat ya, nanti. Kita berbagi Bante yang mohon maaf Bante, yang atas nama Mita Sugiri di tempat saya itu memang videonya di cross Bante. Ya, mari kita berbagi jasa atas kebajikan yang kita lakukan. Jasa-jasa ini kita limpahkan pada keluarga, leluhur yang telah meninggal, pada semua makhluk yang membutuhkan jasa dan memiliki ikatan karma dengan kita. Semoga mereka mengetahui kebajikan ini dan setelah mengetahui, semoga mereka ikut berbahagia. Semoga semuanya hidup berbahagia. Semoga yang sakit mendapatkan kesembuhan. Semoga kita semua juga mendapatkan kesehatan. Ya. Mewa ito diinang petanang upakapati icitang batitang tumhang kipamewa samijato sabe porendo sangkapa cando panaraso yata mani jotiraso yata sabitiyo wiwajanto sabaro gowina sato mate bawat wantarayo suki digayuko bawa abiwadana silisani cang muda pacayino Cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang ayan cakoda dina dina sanggang misupati tita digara tanghitaya satana so upakapati sonya tidak moca ayang nidasito petana puja cakata utara balang masutang anapakang Ti idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo. Idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo. Idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo. So atala dosukita wirul ho buddha sasane. Arogo sukita ho hisaha sabehinya tibi. Sa atala dasukita wirul ha buddha sasane. Aroga sukita ho hisaha sabehinya tibi. Te atala dasukita wirulha buddha sasane aroga sukita hota sahasa behinya tibi ratana taya nubawena ratana taya tejasa duka roga baya wera soka satu cupadawa aneka antaraya piwina sandu ase sato jaya sidi danang labang soti bagyang sukang balang siri ayu cawano cabogang mudi caya sawa Tatawa saca ayu ca jiwa sidi bawantu te bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah budanu bawena sada soti bawantu te bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah damanu bawena sada soti bawantu te bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah sangganu bawena sada soti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas kesempatan yang telah diberikan. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, marilah kita beranumodana kepada Yang Mulia Bante Damiko Tera atas apa yang telah disampaikan. Okasa Wandami Bante. Biwadana silisa nicang uda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwana sukang balang.
Kihoto, Sukitauta, Duka Mucantu. Semoga selalu bahagia, bebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bante untuk memimpin pembacaan parita, juga meditasi, serta memberikan anusasana. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam pembacaan parita ini. Semoga kebajikan yang telah kita lakukan ini dapat mengkondisikan yang menderita sakit dapat segera di kesembuhan. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bante atas kesempatan dan berkenan untuk hadir dalam Zoom pembacaan parita ini. Terima kasih, dan perlu disampaikan bahwa pembacaan parita ini adalah prakarsa dari GAE Surabaya berkolaborasi dengan Wandani. Semoga apa yang telah kita lakukan dapat secara rutin bisa dilakukan kebajikan semacam ini yang dapat menolong dan membantu pasien-pasien atau sahabat-sahabat keluarga-keluarga yang sedang menderita sakit. Sekali lagi terima kasih Bante. Numudana. Selanjutnya mungkin Pak Romo ada pengumuman atau gimana Romo? Ya baik. Terima kasih Romo Tony. Saya akan bacakan pengumuman. Untuk besok hari Minggu tidak ada pembacaan parita. Hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, pukul 19 atau jam 7 malam, baca parita bersama 25 Samanera dan 20 Atasilani, langsung dari Wihara Dhamadipa Arama, Batu Malang, lewat Zoom, dipimpin oleh saya. Tapi saya menawarkan bagi Romo Ramani yang mau menggantikan saya, dengan senang hati saya persilahkan. Yang selanjutnya, hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, pukul 19 atau jam 7 malam, baca parita bersama Bante Subalaratano Mahatera, langsung dari Wihara Saung Paramita Bogor, via Zoom, dipimpin oleh Romo Winata. Ya, itu pengumuman dari saya. Saya kembalikan ke Romo Tony. Kami persilakan Romo. Terima kasih Romo Edi, Wandami Bante, Romo Tony juga terima kasih. Sebelum acara diakhiri, mari kita bersama-sama berterima kasih kepada Bante sekali lagi sebelum kita menutup acara ini. Romo Tony ya. Silakan Romo Tony. Oke, sekali lagi kita bersama-sama ucapkan Okasa Wandami Bante. Sukihoto, Sukihoto, Sukihoto. Semoga bahagia, semoga bahagia. Ya. Satu. Apakah sudah bisa ditutup Romo Edi? Sudah, silakan. Anumodana Bante. Bante Anumodana. Bante Anumodana, Bu Hili. Ya, terima kasih semuanya yang sudah bergabung, terutama Anumodana Bante. Semoga yang sakit segera sembuh. Yang sehat tetap sehat. Jangan lupa kita ketemu lagi hari Senin untuk bersama-sama membacakan parita. Terima kasih. Anumodana Bante, Anumodana Romo Edi, Anumodana Bu Hili, dan semua yang hadir. Terima kasih. Saya tutup ya. Apa TKT? Hitung, Bu.